Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Baik, baik, terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah bergabung. Nah, pada kali ini saya meminta waktu Bapak Ibu untuk menyelenggarakan diseminasi terkait dengan budaya positif. Jadi, budaya positif ini merupakan salah satu eh, kegiatan gitu ya, salah satu materi yang sangat baik untuk kita bagikan kepada rekan-rekan karena materi ini memang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai tenaga pendidik di sekolah yang berhadapan dengan siswa tentunya. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan ada sebuah salam gitu ya. Salam namanya salam dan bahagia. Ketika kita bertemu dengan orang gitu kita biasanya akan menyampaikan salam. Nah, salam yang dimaksud di sini adalah salam dan bahagia. Nah, Bapak Ibu, kenapa salam dan bahagia? Jadi, salam dan bahagia ini merupakan bentuk doa yang dititipkan sang guru kepada muridnya. Nah, dengan mengucapkan salam ini, sang guru mendoakan para muridnya dalam keadaan sehat, selamat, dan bahagia. Jadi kalau Bapak Ibu tidak asing mendengar kata ada teman mengatakan salam dan bahagia itu sebenarnya bentuk doa yang disampaikan oleh sang guru gitu. Dalam hal ini kata-kata ini dicetuskan pertama kali oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu terkait dengan budaya positif, sebenarnya ada beberapa hal, ada beberapa bagian yang terkait dengan budaya positif yang materinya bagus untuk kita pelajari bersama atau kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kemudian yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, mungkin keenam istilah ini masih sangat asing buat Bapak Ibu, tapi saya yakin ini akan sangat bermanfaat buat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah mulai mengenalnya, karena ini sangat dekat dengan kehidupan Bapak Ibu sebagai seorang guru. Namun istilahnya mungkin oh ya, selama ini saya sudah melakukan tapi saya baru tahu istilahnya, mungkin gitu, nanti akan ada kata seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk budaya positif di sekolah itu akan membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Nah, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Nah, ini uh, kenapa budaya positif ini sangat penting kita berikan di sekolah gitu, karena ini akan membentuk karakter baik dari murid maupun guru serta dapat digunakan sebagai pembentukan visi misi sekolah, Bapak Ibu. Nah, yang pertama saya akan membahas terkait dengan perubahan paradigma, yakni stimulus respon versus teori kontrol. Seperti apa sih yang dimaksudkan dengan stimulus respon dan teori kontrol ini? Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa perumpamaan gitu ya. Jadi perubahan paradigma di sini yang pertama kegiatan dengan mengepalkan tangan, kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ini coba Anda bayangkan ya. Kemudian Anda sobek secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi, misalkan hal-hal yang sangat berharga dalam diri Bapak Ibu itu coba genggam dalam sebuah kepalan. Nah, kemudian ketika ada satu teman Anda nih misalkan, saya kasih contoh, misalkan nih Bu Yuniar nih punya suatu benda yang sangat berharga. Bu Yuniar akan menggenggam dalam kepalan tangan. Kemudian saya minta Bu Nita coba rayu Bu Niar dengan sekuat tenaga. Bagaimana cara untuk meminta benda tersebut dari Bu Niar? Bisa nggak Bu Nita merayu? Coba kita belajar nih merayu Bu Niar. Agar Bu Niar mau memberikan benda tersebut. Gimana caranya Bu Nita? Nah, Bu Niar, eh, saya hari ini lapar sekali, Bu Niar. Dari pagi belum dapat makan, eh, nggak bawa uang, lupa bawa dompet. Terus kemarin saya juga sakit, Bu Niar, gara-gara telat makan. Bu Niar eh, bawa apaan di tangannya? Boleh nggak Nita minta sedikit aja, jangan semua. Nah, ini aku bilang apa nih? Ya, ini kalau misalkan sesuatu yang sangat berharga nih Bu Niar nih.
Kira-kira Buniar mau memberikan, misalkan privacy banget gitu, benda ini privacy banget, kan diberikan nggak sama Bunita? Sedikit aja Bu Niar, sedikit aja, nggak usah semuanya. Saya kemarin udah sempat sakit gara-gara telat makan Bu Niar, dan dari pagi sampai sore belum makan. Minta dong Bu Niar, Tapi dikit aja. ya tapi ini gini Bu Nita, aku punya ini untuk aku. Kalau misalnya aku kasih yang lain bukan di genggamanku gimana? Yang yang tak inginin yang di genggaman Bu Niar, dikit aja, nggak usah semuanya, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Jangan, yang lain aja ya. Oke, Yang lain stop, aja. stop. Nah, di sana apa yang Bapak Ibu dapatkan sebenarnya dari kondisi itu? Bahwa sesungguhnya apa yang terjadi nih? Ini ada kepribadian seseorang nih. Misalkan dalam genggamannya adalah karakter orang atau kepribadian orang, hal yang sangat private. Ketika kita mencoba masuk ke dalamnya, apa yang terjadi? Dia mencoba untuk memberikan sesuatu yang lain penggantinya, Oke, dan berusaha untuk mengalihkan kita untuk ke pikiran yang lain. betul, betul banget. Nah, Buniar pun sama gitu. Buniar akan sekuat tenaga mempertahankan itu kan. Nggak mau nih, karena ini hal yang sangat private. Artinya apa, Bapak Ibu, terkait dengan perubahan paradigma ini? Nah, ini maksudnya nanti akan ini, Bapak Ibu. Bahwa selama ini kita berpikir yang namanya mengontrol itu, ya, yang namanya memerintah siswa itu adalah mengontrol murid. Kita berusaha mengontrol murid, kan? Jangan begitu, gitu. Nggak boleh begitu. Oh, harus ke sini, harus ke sana. Gitu. Kemudian ada anggapan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu itu loh, coba lihat yang lain. Sadar nggak kamu selama ini orang tuanya kayak apa? Nggak sedih kamu lihat orang tua. Nah, pernah nggak ngomong kayak gitu sama anak-anak Bapak Ibu? Itu kita kan berusaha mengontrol kan? Mengontrol si anak. Sebenarnya maksud kita mau mengontrol dia kan? Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini juga ada anggapan bahwa yang namanya mengontrol adalah memberikan penguatan positif. Dan kita menganggap itu adalah efektif. Misalkan, kalau kamu pandai, nanti kamu akan bisa dapat pekerjaan yang bagus. Kadang-kala itu nggak efektif, Bapak Ibu. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, karena Bapak Ibu seorang guru, akan merasa, oh saya punya hak dong, melarang kamu kayak begini, kayak begitu. Nah, itu yang disebut dengan ilusi atau miskonsepsi tentang kontrol, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya si anak itu sudah punya sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri. Mereka sudah punya pendapat sendiri. Kita nggak bisa memaksa seperti itu gitu. Nah, bagaimana caranya kita, misalkan yang digenggam itu adalah karakter negatif. Gimana caranya kita bisa mengeluarkan karakter negatif ini agar tidak terus dipegang sebagai sebuah keyakinan sama mereka gitu. Nah, nanti akan ada caranya yang disebut dengan ini sebuah keyakinan, bagaimana kita mengeluarkan keyakinan itu, misalkan keyakinan yang negatif gitu ya. Saya akan lanjutkan dulu, nanti akan ketemu pembahasannya Bapak Ibu. Nah, ini arahnya. Jadi perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi kita mulai ke sini Bapak Ibu. Nah, kalau dalam teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memahami, bukan mereka yang harus ngikut pandangan kita. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau stimulus respon. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan, Bapak Ibu. Ya, kita tahu anak itu nakal sebenarnya kenapa sih? Pasti ada tujuannya. Itu harus kita yakini dulu. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi contohnya, Buniar. Kalau Buniar nggak mau ngasih, ya nggak akan bisa dikasih. Walaupun dirayu atau bagaimana distimulus oleh Bu Bunita, Buniar kan tidak bisa, gitu ya. Nggak bisa
mengontrol Bu Niar gitu. Bu Nita nggak bisa. Nah, yang bisa mengontrol siapa? Ya Bu Niar. Kalau Bu Niar mau ngasih ya dikasih, kalau nggak ya nggak. Itu yang disebut dengan teori kontrol. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasanya ini yang terjadi kalau stimulus respon. Akan dipaksa karena kan gagal diberikan. Jadi akan dipaksa. Loh, kamu sebagai siswa harus kayak gini. Kita udah capek ngebujuk nggak dikasih-kasih atau nggak ngerjain tugas. Akhirnya apa? Lah nanti kamu kalau nggak ngerjain ini nggak naik kelas. Akhirnya gitu. Dipaksa untuk bisa membuat tugas. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini sebenarnya kita kalau misalkan bujukan itu gagal ya jangan dipaksakan, tapi kita coba melakukan konsensus dan kolaborasi gitu. Sebenarnya apa sih yang kamu mau? Ayo deh, saya bantu, saya fasilitasi kayak gitu. Kemudian kalau di stimulus respon model berpikirnya adalah menang kalah. Akhirnya anak itu kalah, anak kita takluk, saya yang menang gitu ya. Tapi kalau di teori kontrol akan berpikir bahwa model berpikir menang dan menang. Jadi dia senang, saya pun senang. Jadi dia melaksanakan tugas dengan keyakinannya sendiri dan saya pun bisa mendapatkan penilaian tanpa memaksakan dia. Ini teori kontrol Bapak Ibu. Nah, saya lanjut. Nah, arti disiplin dan motivasi perilaku manusia. Nah, apa sih? Nah, Bapak Ibu sebelum lanjut, saya mau tanya. Menurut Bapak Ibu selama ini disiplin itu apa sih? Disiplin itu dia bisa menggunakan waktunya sebaik mungkin. Baik. Kalau Bu Nita, disiplin itu apa sih menurut Bu Nita? Disiplin itu ketika dia bisa bertindak sesuai dengan apa yang menjadi peraturan. Oke. Bisa menaati dari sesuatu yang ingin dijalani sesuai dengan aturan yang ada. Baik. Wah, ini sama Bu Nita dan Bu Niar. Ini pandangan saya di awal tentang disiplin sama dengan Bu Niar dan Bu Nita. Jadi ini terkait dengan peraturan ya. Kalau berbicara disiplin itu ada aturan, ada rule-rule-nya ya yang harus dipatuhi gitu kan kalau kita berpikir tentang disiplin. Namun sebenarnya kalau ternyata saya juga baru tahu bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin ini Bapak Ibu. Yang artinya adalah belajar. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, ini kan budaya kita sendiri ya Bapak Ibu ya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Salah satunya itu, tidak melanggar aturan. Gitu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, untuk mendisiplinkan itu kadang-kadang kita kan memberikan ketidaknyamanan pada anak-anak. Padahal arti kata disiplin sendiri adalah membelajarkan anak-anak. Gitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya teori motivasi dan perilaku. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi manusia tidak hanya anak-anak didik kita pun sendiri kadang-kadang Bapak Ibu ya. Ada 3 motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, melakukan sebuah tindakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan, saya berangkat ke sekolah pukul 7 agar nggak dihukum guru, agar nggak disuruh baris depan gerbang. Itu kan menghindari hukuman ya Bapak Ibu. Jadi motivasinya dari mana? Ya dari peraturan sekolah, biar nggak dihukum sama guru. Jadi motivasinya motivasi eksternal. Biasanya motivasi ini akan cenderung menimbulkan pertanyaan begini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi kalau saya tidak datang pukul 7? Nah, kemudian motivasi yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Nah, ini motivasinya juga dari eksternal, dari luar. Biasanya pertanyaan yang muncul, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalkan,
Apa yang saya dapatkan apabila saya hadir tepat waktu? Apa yang saya dapatkan kalau saya juara 1? Nah, itu motivasi eksternal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah motivasi internal. Jadi yang bertujuan untuk disiplin positif. Jadi untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi pertanyaan yang muncul adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi misalnya gini, kalau saya rajin belajar, saya akan jadi orang seperti apa ya? Jadi itu motivasi dalam dirinya sendiri. Kalau saya rajin belajar, saya akan memahami materi yang diberikan. Jadi dari dalam dirinya sendiri, untuk tujuannya sendiri. Gitu. Bukan karena, oh kalau saya rajin belajar, nanti saya juara 1 dapat hadiah dari Bu Nita. Bukan gitu. Jadi motivasinya dari dirinya sendiri. Nah ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Siapapun. Nah kalau Bapak Ibu selama ini melakukan kegiatan, coba direnungkan. Ini sebenarnya motivasinya saya apa sih? Dari diri saya sendiri, keyakinan saya sendiri, atau memang ada hal yang menuntut saya seperti itu? Ya, kita bekerja misalkan sebagai di sebuah institusi di sekolah pun sama gitu ya. Ini sebenarnya motivasi saya ini untuk menghindari ketidaknyamanan aja sih sebenarnya gitu. Kadangkala itu yang terjadi gitu ya. Nah, saya lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ya, yang namanya merdeka bukan berarti bebas melakukan apapun gitu. Yang namanya merdeka ya disiplin. Disiplin itu apa? Ya belajar. Belajar ngapain? Belajar buat memerintah diri sendiri untuk patuh. Gitu. Jadi harus dari diri sendirinya yang memerintah dirinya sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari motivasi luar. Gitu maksudnya. Dari Ki Hajar Dewantara mengatakan seperti ini. Nah, itu. Oke, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu berikutnya, nah ini mungkin udah sering ya Bapak Ibu dengar, bahkan kalau yang teman-teman kemarin itu sudah banyak yang membuat kesepakatan kelas gitu ya. Nah, istilahnya sekarang kesepakatan kelas masih boleh, cuman ada kata keyakinan kelas juga di sini. Nah, Bapak Ibu, yang pertama ada peraturan kelas. Kemudian ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif sehingga menghasilkan budaya positif. Nah, peraturan kelas yang dibuat Bapak Ibu itu harus harus menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi untuk menerjemahkan sebuah peraturan itu dibuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Tapi saya sampaikan ada beberapa hal yang membedakan ya Bapak Ibu ketika membuat kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas ini akan terciptalah lingkungan yang positif. Kalau lingkungan sudah positif, nanti budaya positif itu akan tercipta dengan sendirinya. Oke, saya akan bahas nanti ini lebih banyak. Nah, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Wah, ini menarik sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi saya bilang ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, Bapak Ibu, kalau saya tanya nih, kenapa sih kita harus pakai helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Nah, pasti ada yang menjawab, oh pasti yang kena rahasia, atau biar nggak kena rahasia. Itu artinya motivasi dari eksternal, dari luar. Nah, yang kita harapkan motivasi dari dalam itu apa, Bapak Ibu? Untuk keselamatan ketika misalkan terjadi kecelakaan, jadi untuk mengamankan kepala. Betul. Agar tidak terjadi benturan atau ini. Betul. Nah, itu yang sebenarnya kita harapkan dari siswa juga. Ya, kemudian mengapa kita harus memiliki peraturan 3M? Oh ya, biar nggak ditangkap Satpol PP. Bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan kan itu demi kesehatan. Kesehatan biar tidak tertular. Betul. Untuk menjaga diri dari lingkungan
yang misalkan yang terpapar ini virus atau yang lainnya. Betul. Sama halnya dengan ini. Kenapa kita harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pembelajaran? Nah, ini pertanyaan ini bisa Bapak Ibu tanyakan pada anak-anak ketika dia terlambat. Kenapa sih? Kalau menurut kamu kenapa sih harus datang tepat waktu? Kalau dia mengatakan, iya nanti biar nggak dihukum sama Buniar, itu berarti motivasinya bukan dari dirinya sendiri. Susah kita menerapkan budaya positif, itu susah. Dia harus berpikir, ya Bu, kalau saya datang tidak tepat waktu, nanti saya ketinggalan pelajaran. Itu yang kita harapkan. Untuk dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Tapi sementara ini kan tidak terjadi. Makanya saya juga jadi introspeksi, kenapa sih anak-anak kita karakternya seperti itu. Karena selama ini kita membiasakan segala sesuatu itu motivasinya karena ada dari luar. Entah itu karena takut hukuman, entah itu karena pengen dapat apresiasi gitu ya. Itu tidak kita Ya benar, harapkan. itu motivasi diri mereka nggak punya. Betul. Itu yang kurang. Betul. Nggak pernah digali sama mereka. Betul. Gitu. Mungkin kita pun juga jarang untuk bukan jarang ya, mungkin pun tidak pernah mencoba membuka pikiran mereka biar punya motivasi diri itu. Betul banget. Nggak semua guru paham tentang itu. Ya, jadi saya juga tertampar banget di sini. Oh, berarti selama ini. Dan itu walaupun saya udah ikut kegiatan berbagai kegiatan, ternyata saya itu masih sebagai penghukum buat anak-anak. Karena saya masih memberikan banyak hukuman buat anak-anak gitu. Sebenarnya bukan itu yang diharapkan gitu. Nah, saya lanjut. Nah, terkait dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Untuk masalah keyakinan kelas di sini, untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara pada warga kelas. Nah, Bapak Ibu, dalam pembuatan keyakinan kelas, itu pantang Bapak Ibu menggunakan kata-kata negatif. Misalkan, tidak datang terlambat. Itu bisa diganti dengan kata apa kalau positif Bapak Ibu? Tidak datang terlambat. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Betul. Ya. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, saya sih berharapnya nanti Bapak Ibu, apalagi yang guru-guru masih muda ini, teman-teman saya yang luar biasa, saya berharap ketika dalam kelas Bapak Ibu sudah mulai membentuk dokumen keyakinan kelas. Ini salah satu nanti menciptakan budaya positif dari sini. Dan ketika kita mau misalkan nih, ya kalau orang teman-teman kita menyebutnya menghukum anak-anak, kita berpacu pada pada keyakinan kelas. Acuannya keyakinan kelas. Apakah yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Jadi mereka akan sadar. Dan siapa yang menyusun keyakinan kelas ini? Yang menyusun anak-anak, bukan ibu. Ya, yang menyusun anak-anak. Ajak mereka berdiskusi. Keyakinan kelas kita tuh seperti apa sih? Oh, keyakinan kelas kami adalah siswa-siswa yang aktif misalkan. Siswa-siswa yang kreatif. Ketika misalkan mereka melakukan tindakan di luar keyakinan mereka, tanya lagi. Keyakinan kelas kita seperti apa sih? Oh, saya harus aktif, Bu. Nah, kira-kira kalau kamu sering keluar masuk kelas, itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Nah, kayak gitu. Bisa ditanya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, saya lanjut terkait berikutnya. Nah, keyakinan kelas ini merupakan suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Dari keyakinan kelas ini kita berharap mereka termotivasi dari dalam diri sendiri. Mereka sadar, oh kenapa sih saya harus begini? Kenapa sih harus? Oh, karena saya yakin kalau saya rajin belajar atau kalau saya rajin menyimak apa yang disampaikan guru, saya bisa memahami materi. Itu digali dulu dari mereka. Apa sih keyakinan kamu? Keyakinan kamu kok kamu masuk di SMK 3 apa sih? Oh, saya yakin kalau masuk SMK 3 itu nanti saya bisa bekerja dan memiliki keterampilan sesuai dengan apa yang dibutuhkan industri. Nah, itu nanti bisa ditanyakan, dikonfirmasi, keyakinan kelas kita seperti apa sih? Terus tindakan kamu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita?
Kayak gitu. Boleh ditanya seperti itu anak-anaknya. Nah, ini Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini yang salah satu contoh keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Saya berikan salah satu contoh keyakinan kelas. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian keyakinan kelas yang berikutnya adalah produktif. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berikutnya, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang dapat Bapak Ibu buat. Apa sih yang mereka yakini? Nah, misalkan nih, ketika mereka tidak mengerjakan tugas, Bapak Ibu boleh tanya yang kedua. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang kedua? Gimana sih bunyinya? Nah, ini bisa di-print Bapak Ibu. Bisa diingatkan. Yang kedua, produktif Bu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, kalau seperti itu, kamu tidak mengerjakan tugas sesuai dengan keyakinan kelas kita enggak? Enggak, Bu. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang mau kamu lakukan agar kamu bisa mengikuti keyakinan kelas? Oh, mungkin saya akan lebih banyak diam di kelas, Bu. Mendengarkan instruksi, kemudian mengerjakan apa yang ditugaskan. Kapan kamu mulai melakukannya? Nah, nanti akan ada segitiga restitusi juga. Saya akan coba memaparkan terkait dengan segitiga restitusi. Ini materinya bagus untuk Bapak Ibu. Saya akan mengajarkan gimana sih melakukan segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini salah satu contoh kesepakatan kelas yang berikutnya. Nah, coba perhatikan kata yang tadi dengan yang ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini adalah salah satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kenapa kita tahu kalau ini adalah keyakinan kelas gitu? Karena dalam kesepakatan kelas ini tidak ada penggunaan kata-kata negatif. Ya, misalkan tidak menyakiti teman, itu kata-kata yang negatif. Jadi, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami saling menyayangi. Kalau menyayangi kan tidak menyakiti. Kemudian, kami murid yang semangat belajar. Misalkan, tidak keluar masuk kelas gitu misalkan. Itu kita ganti dengan kata kami murid yang semangat belajar. Nah, ini salah satu contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu. Di dalam keyakinan kelas, entah itu bentuknya kesepakatan kelas, kemudian kelas rule gitu. Tetap saja yang namanya budaya positif itu tidak menggunakan kata-kata yang negatif, tapi kata-kata yang positif yang membangun sifatnya. Nah, ini juga pernah disampaikan bahwa kita penting memberikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini disampaikan ketika pemateri kita yang dari SPN kan Bapak Ibu. Ini menyampaikan ini. Sebenarnya materi ini ada di semua instansi pun sebenarnya ini penting untuk dilakukan. Hanya saja mungkin belum semua mengenal istilah ini gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan, misalkan bahasanya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas yang diminta apa? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelasnya, kita ubah menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini tujuannya sama, cuman bahasanya berbeda. Coba lihat. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan Bapak Ibu. Nah, kalau bahasa keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Nah, yang namanya berkomitmen salah satunya ya ini disiplin. Disiplin menurut bahasa kita ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini keyakinannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya apa? Kesehatan. Dan kenapa sih nggak boleh pakai narkoba? Untuk kesehatan. Gitu ya. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya apa? Keyakinannya adalah kita harus sabar, menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker. Keyakinannya apa? Bukan karena takut ditangkap sama Satpol PP, tapi untuk kesehatan, untuk keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya apa? Kenapa sih nggak boleh berlari di kelas? Oh, nanti dimarahi Bu Niar. Bukan begitu.
Ya untuk keselamatan, Bu, untuk keamanan, nggak boleh lari-lari di dalam koridor. Gitu. Itu perbedaannya, Bapak Ibu. Nah, saya mau tanya nih Bapak Ibu, kalau begini nih, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu dari pernyataan ini? Nomor 1, menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Hukuman. Hukuman. Oke. Kalau yang nomor 2? Mengelilingi lapangan hukuman. Hukuman. Kalau yang nomor 3? Terus diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker, hukuman. Hukuman. Nomor 4? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, sanksi. Konsekuensi, sorry. Konsekuensi. Oke. Membersihkan. Tumpahan air ini. Konsekuensi. Iya. Nomor berikutnya. Tidak disuruh untuk tidak mengenakan sepatu harian karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukum sanksi. Konsekuensi. Oke. Ya, konsekuensi. Berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman. Hukuman. Baik. Ya. Oke, coba kita cek. Oke, enggak ya. Bentar. Tadi saya lihat Bu Nita dan juga Bu Niar itu ada perbedaan pendapat di bagian yang mana ya? Ini ya. Yang pertama ini hukuman betul. Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi adalah kalau hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dia lakukan. Kalau konsekuensi itu adalah masih ada hubungan dengan apa yang dia lakukan. Pertama, mencatat 100 kali karena terlambat. Nggak ada hubungannya kan? Apa hubungannya mencatat dengan terlambat? Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat. Ini juga hukuman. Hukuman atau sanksi gitu ya, sama itu bahasanya. Kemudian diminta untuk push up, ini juga hukuman. Masker kan keyakinannya adalah untuk kesehatan. Apa hubungannya gitu ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini ada hubungannya kan. Harus diganti dong. Kertas diganti kertas kan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi juga. Ya. Kemudian disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan. Lah apa hubungannya? Ya. Ini hukuman. Ini hukuman Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Lari dan PJOK. Oh ya, PJOK. Berhubungan. Berhubungan. Ya, iya. Itu perbedaannya. Konsekuensi dan hukuman. Baik. Oke. Ini ya pembahasannya. Yang pertama tuh hukuman, ini juga hukuman, ini konsekuensi atau sanksi atau konsekuensi, kemudian ini hukuman, ini sanksi atau konsekuensi. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini juga saya baru ngeh gitu ya. Kadangkala penghargaan atau apresiasi itu bisa menghukum. Pertama, kenapa kita dilarang memberikan penghargaan? Nanti akan ada cara memberikan penghargaan yang lebih tepat buat anak-anak Bapak Ibu. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan yang menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Contoh nih. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya, semester ini saya pengen dapat juara 1 karena Bu Nita menjanjikan kalau saya juara 1 dapat uang 100.000. Artinya dia ingin dapat penghargaan. Kemudian jangka panjangnya apa? Ketika Bu Nita tidak lagi memberikan hadiah, dia tidak akan mau belajar. Kemudian penghargaan yang menghukum. Nah, misalkan ketika kita meminta anak-anak, ayo kamu akan saya kasih uang 100.000 kalau kamu mau membersihkan, kalau kamu mau mengerjakan tugas dalam waktu 5 menit. Itu apresiasi yang menghukum Bapak Ibu.
Berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Misal, ayo cepat-cepat dikerjakan. Nanti saya kasih uang 100.000 yang paling cepat. Itu jawabannya bisa jadi asal-asal, yang penting cepat. Berikutnya, penghargaan yang tidak efektif. Jadi penghargaan itu dianggap tidak efektif ketika, tadi saya jelaskan di awal, ketika nggak dikasih penghargaan lagi, dia tidak akan mau mengerjakan lagi gitu ya. Akan stop sampai di sana. Berikutnya, penghargaan yang merusak hubungan. Contohnya begini, penghargaan yang merusak hubungan. Misal, kita kasih bintang-bintang misalkan. Nah, si A itu mengerjakan, kita buatkan banner nih, semua nama murid ada namanya. Terus ketika melakukan hal baik, kita kasih tempel bintang 1. Kemudian ini ada satu siswa yang panjang banget bintangnya. Ada juga yang mungkin baru 2 bintang. Bayangkan apa yang dirasakan oleh si 2 dan si panjang gitu ya, si yang sudah 10 bintang dengan yang 2 bintang. Akan terjadi gap hubungan, Bapak Ibu. Itu merusak hubungan. Kita memberikan penghargaan itu, tapi akhirnya merusak hubungan di antar teman-temannya. Wis, kau sing teman bintang, kamu nih, lihat bintangku jadi banyak. Kemudian yang gini, ya udahlah, ambil aja semua bintangnya. Pasti akan ada gap hubungan di antara mereka. Jadi tidak semua penghargaan itu efektif, Bapak Ibu. Ya. Nah, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, apa sih perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi itu? Ini tadi Bapak Ibu juga sudah mencermati. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu ada sesuatu yang harus terjadi. Ya. Kalau misalkan kamu terlambat, konsekuensinya kamu tidak bisa kamu akan ketinggalan pelajaran. Nah, kalau misalkan hukuman, kalau kamu terlambat, kamu harus nunggu di luar kelas. Itu hukuman. Ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang sangat lama. Nah, hukuman ini membuat sakit yang panjang. Nah, kalau konsekuensi ini anak menghargai disiplin. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Oh iya ya, memang saya terlambat ya, konsekuensinya ketinggalan pelajaran. Jadi sakit sih sebenarnya gitu, cuman tidak terlalu lama, tidak mendendam gitu. Kemudian anak membenci kedisiplinan, kemudian ini anak menghargai kedisiplinan. Gitu ya. Kalau karena ini sebuah hukuman yang menganggap bahwa yang namanya kedisiplinan ini sangat menyakitkan, gitu, dipaksa gitu. Nah, ini saya katakan, hukuman itu dianggap sebagai sebuah paksaan. Nah, kalau konsekuensi ini adalah stimulus dan tanggapan. Jadi ada aksi, ada reaksi gitu. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, kalau yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kemudian konsep diri yang buruk, ini konsep diri yang baik. Jadi, kalau ini, berarti saya ini selama ini nggak berguna dong. Saya sering terlambat. Nah, ini kata-kata yang sering muncul. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau takut dihukum itu biasanya menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kemudian kalau hukuman, anak itu merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, tapi kalau sanksi atau konsekuensi di sini, anak-anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Hanya bersifat sementara. Kalau yang hukuman ini jangka panjang efeknya, Bapak Ibu. Tuh. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia itu apa aja sih? Nah, ini bukan hanya anak-anak, kita juga. Bapak Ibu coba dicermati, benar apa benar? Yang pertama ini, cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Ini kebutuhan kita kan. Kita pengen dimiliki, pengen memiliki, pengen dicintai. Bukan hanya anak-anak aja. Kemudian berikutnya penguasaan. Kita ingin menguasai kan. Ada pengen memiliki sesuatu gitu ya. Kemudian fun, kesenangan. Jadi semua orang itu pengen merasakan kesenangan, pengen merasakan kebahagiaan, fun gitu ya. Kemudian anak berikutnya kebutuhan ini adalah kebebasan, kemerdekaan. Anak-anak pun pengen merasa kebebasan, kita pun pengen merasa bebas. Yang berikutnya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Anak-anak melakukan suatu tindakan ada kalanya untuk bertahan hidup gitu, bertahan dari kondisi yang membuat dia tidak nyaman. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia.
Semua orang membutuhkan ini, membutuhkan dicintai, kemudian pengen mendapat kekuasaan, kemudian merasakan kebebasan, merasakan kesenangan atau kebahagiaan, kemudian bertahan hidup. Ini kebutuhan semua manusia gitu ya. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, ini sangat menarik 5 posisi kontrol. Yang saya maksud adalah di sini ada kita kadangkala sebagai penghukum Bapak Ibu. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Coba perhatikan Bapak Ibu, kita tuh di posisi mana sebenarnya selama ini? Ya, coba diperhatikan ini. Kalau kita sebagai penghukum ya, itu biasanya guru itu akan berbuat begini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah nggak Sering. melakukan ini? Sering. Oke, berikutnya pernah nggak Bapak Ibu ngomong kayak gini, berceramah dan mengatakan seharusnya kalian itu bla 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 bla. Ibu kecewa loh, kamu tuh seharusnya begini. Pernah nggak kayak gitu Bapak Ibu? Pernah. Pernah ya. Kemudian kalau sebagai teman Bapak Ibu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau sebagai teman nih, misalkan, ayo dong, ibu nggak enak nih di kepala sekolah nanti mau masuk kelas, ayo dong, yang rajin belajarnya, ayo dong masuk kelas semua, nanti ada penilaian dari guru pamong ibu. Nah, itu biasanya kita memposisikan dari diri kita sebagai seorang teman buat anak-anak kita. Kemudian kita bisa kadangkala tanpa kita sadari kita itu adalah seorang pemantau. Ayo, apa peraturannya? Ayo, bagaimana seharusnya? Ayo, kemarin kamu ngomong apa? Nah, kayak gitu. Biasanya kita itu posisinya berarti sebagai pemantau. Loh, kamu itu udah 10 kali loh melanggar aturan. Nah, berarti kan sudah dipantau. Kemudian posisi berikutnya adalah sebagai manajer. Biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa nih yang kita yakin? Kamu kenapa sih terlambat? Sebaiknya seperti apa sih biar nggak terlambat? Nah, itu kita memposisikan diri sebagai manajer. Terus kalau kamu tahu ini salah, apa yang akan kamu lakukan? Itu posisi sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, posisi kita sebagai seorang guru yang paling ideal itu adalah sebagai seorang manajer, Bapak Ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan, kalaupun misalkan belum sempurna sebagai manajer, ya sebagai pemantau lah. Atau sebagai teman. Nah, 2 ini diharapkan mulai kita hilangkan. Karena di sini akan membuat identitas seseorang itu gagal. Jadi kontrolnya itu selalu dari luar. Yang terjadi apa? Dia hanya terpaku untuk menghindari hukuman. Bukan dari dirinya sendiri. Nah, kalau yang ini sebagai teman dan pemantau, ini biasanya tadi ya, anak-anak itu mengharapkan imbalan atau akan tergantung pada orang lain. Kemudian yang di sini kalau sebagai manajer ini anak akan menghargai dirinya sendiri. Nah, ini contoh kalau guru berkata gini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu kita berarti sebagai penghukum. Atau kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali loh mengatakannya, ibu stres. Nah, itu. Jadi orang, gurunya jadi stres gara-gara aku. Gitu. Jadi membuat Itu orang artinya merasa udah frustasi dan siswanya benar-benar nggak bisa dikasih tahu. Nah, itu sampai stres itu. Jadi orang kan merasa bersalah gitu. Dan kalaupun dia berhenti melakukan itu hanya untuk menghindari hukuman, enggak memang dari dirinya sendiri, ya udahlah kasihan Bu Dinar tuh stres, ya udahlah ikutin hari ini, besok enggak lagi gitu. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat nggak kalau ibu pernah bantu kamu, ingat nggak kalau kamu tuh kemarin sudah ibu bantuin untuk nyembunyiin kalau kamu pernah ngerokok. Nah, itu biasanya posisi dari kita sebagai seorang teman. Kalau sebagai pemantau tadi, apa peraturannya? Gimana kesepakatannya? Nah, kayak itu sebagai pemantau. Udah berapa kali nih kamu melanggar? Ini pelanggaran yang keberapa? Nah, kayak gitu itu sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasilnya apa? Hasilnya yang pertama, kalau kita sebagai penghukum, anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Ini banyak terjadi.
Kemudian kalau pembuat rasa bersalah ini akan menyembunyikan kesalahan, menyangkal dan berbohong. Kalau sebagai teman ini akan ketergantungan. Ya, besok juga dibantu sama Buniar. Nah, kayak gitu. Kalau sebagai pemantau ini akan menyesuaikan diri. Kalau diawasi patuh, kalau enggak gitu. Karena kan enggak dihitung gitu. Nah, kalau di sini hasilnya adalah menguatkan pribadi. Oh iya ya, saya seharusnya begini. Sehingga saya begini. Jadi mereka udah yakin. Nah, kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau sebagai penghukum. Kemudian, kalau pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Karena dia tergantung. Kemudian sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, di sini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, kalau di sini apa sih yang dikatakan murid gitu ketika kita menghardik dan sebagainya? Ah, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Karena udah biasa dimarahin Bapak Ibu ya. Awas ya, nanti kamu besok awas ya. Ya kalau dia akan berpikir, ah udahlah biarin aja, besok juga marah lagi. Emang hobinya marah-marah sih. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, apa yang dikatakan murid? Ya Bu, maafin Bu. Ya Bu, maafkan saya Bu. Tuh. Nah, kalau misalkan sebagai teman, dia akan, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Ternyata nggak begitu. Loh, saya pikir Bapak itu atau Ibu itu baik. Bapak Ibu bisa saya percaya. Ternyata enggak. Ini akan muncul kata-kata seperti ini. Kemudian sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Ya, berapa halaman yang harus saya tulis? Ini kalau kita sebagai pemantau. Kemudian berapa poin maksimal poin minimal yang saya dapatkan atau poin maksimal yang saya dapatkan kalau begitu. Kalau sebagai pemantau kayak gitu nanti pertanyaan yang muncul dari anak-anak. Nah, kalau sebagai manajer nanti akan muncul pertanyaan bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, dampaknya pada murid apa? Anak kalau terbiasa dihukum itu akan mengulangi kesalahan. Kalau pembuat rasa bersalah merasa rendah diri. Kalau sebagai teman itu akan lemah, tidak mandiri, tergantung toh juga nanti ditolongin sama Bunita kayak gitu. Kemudian kalau sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Berikutnya untuk identitas, keberhasilan atau sukses atau kontrol diri sebagai manajer di sini anak akan bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Tuh. Nah, ini berikutnya restitusi. Apa itu restitusi? Ini mungkin bahasa yang asing ya buat Bapak Ibu karena untuk restitusi ini di guru penggerak pun itu baru munculnya kalau tidak salah mulai angkatan 4 munculnya kata restitusi ini. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses menciptakan kondisi, itu namanya restitusi. Oke. Nah, 9 ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ini berupa tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah untuk kembali kepada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu ketika menangani anak itu bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, stabilkan ketika anak ada kesalahan tuh. Kita stabilkan dulu identitasnya. Tadi tuh, identitas gagal, identitas berhasil itu. Kita stabilkan. Misalkan dia melakukan kesalahan main HP di kelas atau misalkan dia terlambat masuk kelas. Jadi kita stabilkan dulu dia posisinya. Misal dengan mengucapkan kata, ya nak, ibu tahu bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi stabilin dulu, jangan salahin gitu. Jangan, kamu kenapa terlambat? Bukan begitu. Tapi kita stabilin dulu kondisinya dia. Ya, kayaknya kamu sih memang bukan satu-satunya yang pernah mengalami ini. Atau
setiap orang mungkin termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Dia nyaman dulu, bikin dia nyaman dulu. Oh, ternyata memang saya tuh bukan satu-satunya orang yang harus divonis seperti ini gitu. Nanti ini akan membuat terus kalau bukan satu-satunya, terus bagaimana cara saya untuk lepas dari hal ini? Nanti akan muncul pertanyaan itu. Ketika dia sudah nyaman, baru kita validasi tindakan yang salah. Validasi dulu nih, misalkan. Nah, ibu tahu, misalkan percakapannya, ya, Bu, iya Nita, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga ibu, begitu juga kamu. Kalau boleh ibu tahu, kenapa Nita datang terlambat? Bu yakin kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Nah, kayak gitu tuh. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian dia akan menceritakan kenapa terlambat dan ya Bu, saya begadang dan sebagainya, misalkan begitu. Terus kita tanya, kalau misalkan seperti itu kira-kira apa ya yang bisa kamu lakukan biar besok tidak datang terlambat? Ya mungkin ya nggak begadang lagi, Bu. Ya, nggak begadang itu tidur jam berapa ya? Ya jam 9 mungkin, Bu. Gitu. Oh, berarti kalau nggak begadang itu jam 9 udah tidur ya? Iya, Bu. Kita validasi nih dari keyakinan dia sendiri. Kita hanya mengcoaching dia, memvalidasi apa yang dia sampaikan. Oh, gitu ya. Oh, berarti menurut kamu kalau kita tidur cepat, kita nggak akan terlambat ya datang ke sekolah? Iyalah, Bu. Nggak bakal terlambat. Baik. Kapan nih? Oke, belum sampai ke sana. Kita tanya keyakinan kelas. Nah, kamu tahu nggak, masih ingat nggak keyakinan kelas kita seperti apa? Hadir, apa? Maksudnya hadir tepat waktu misalkan gitu, keyakinan kelasnya. Hadir tepat waktu. Atau bersemangat belajar, berkomitmen, gitu misalkan. Kira-kira kalau kamu datang terlambat, sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Oh, enggak, Bu. Nah, kalau seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang mau kamu lakukan? Ya, saya nggak begadang lagi, tidur cepat, dan sebagainya. Itu divalidasi. Nah, setelah itu kita tanya, sebenarnya kamu pengennya seperti apa sih? Ya, pengennya biar bisa datang tepat waktu, Bu. Nggak terlambat-terlambat lagi. Baik. Kapan kira-kira kamu mulai menerapkan untuk tidak begadang lagi? Ya, mulai nanti malam deh, Bu. Baik, terima kasih ya. Semoga kamu nanti malam bisa tidur cepat sehingga besok tidak datang terlambat lagi. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan udah nih Bu, udah direstitusi Bu Eka, tetap aja anaknya kayak gitu misalkan. Artinya apa? Kita belum nemu kebutuhan dasarnya. Tadi Bapak Ibu, kan ada 5 kebutuhan dasar manusia tuh. Bisa jadi sebenarnya yang dia butuhkan adalah dia pengen dicintai, pengen dimengerti. Nah, ini 5 kebutuhan dasar ini nggak akan bisa dipisahkan karena setiap tindakan pasti ada alasan. Kita harus tahu dulu. Makanya kita tanya, apa sih yang dia butuhkan sebenarnya? Dari hasil restitusi kita akan tahu sebenarnya. Oh, dia cuma butuh dimengerti aja kok. Oh, dia cuma pengen belajar itu lebih menyenangkan aja. Dia sengaja terlambat karena gurunya ngebosenin. Berarti yang dia butuhkan adalah kesenangan. Fun yang dia butuhkan. Kalau seandainya kita sebagai guru bisa memberikan metode atau strategi pembelajaran yang menyenangkan, kemungkinan dia tidak akan datang terlambat. Jadi dari restitusi ini sebenarnya kita akan menemukan alasannya dia, kebutuhannya dia apa, keyakinannya seperti apa. Kadangkala kita sebagai guru itu agak egois Bapak Ibu. Saya sendiri menyadari itu. Saya masih berpikir kalau saya bisa mengontrol anak-anak. Kayak tadi kan. Udah, kamu kan murid saya, kamu harus ikut aturan saya dong. Kamu kan murid, kamu nggak pernah jadi guru. Nah, itu sering banget kata-kata saya muncul. Saya udah pernah jadi murid, kalau kamu belum pernah jadi guru. Nah, itu sambil nunjuk-nunjuk. Ternyata saya tuh penghukum orangnya. Selama ini saya masih merasa saya itu adalah guru yang penghukum atau guru yang sering memberikan rasa bersalah. Bu kecewa loh dengan kamu. Kamu nggak mikirin orang tua kamu. Nah, itu. Pertanyaan itu sering sekali muncul dari mulut saya gitu. Saya sadar, oh ternyata saya itu pembuat rasa bersalah buat mereka. Mereka tuh akan merasa sangat tidak nyaman, rendah diri gitu.
Dan mungkin saya introspeksi, ya ampun, berarti selama ini berapa orang yang sudah saya lukai perasaannya gitu. Dari sana saya berpikir, saya bukan guru yang ideal nih, belum jadi seorang guru gitu. Saya itu hanya seorang penghukum, hanya seorang pemberi rasa bersalah. Apa bedanya saya dengan sipir-sipir di penjara? Saya bukan seorang guru. Dari sana saya banyak tertampar sih. Dari belajar materi ini banyak tertampar. Ternyata saya bukan guru yang baik. Nah, tahapan restitusi seperti apa? Nah, yang pertama ini adalah menstabilkan identitas seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Oke, misal guru bisa berkata begini, ya nak, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna sih nak, ya. Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan, atau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Wait, tunggu dulu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Cuman Bapak Ibu pengen tahu bagaimana sih cara kita untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian, boleh kita katakan, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya Bu, saya yang salah Bu. Ya udah Bu, saya yang salah Bu. Biasanya ada anak-anak yang kayak gitu. Kita bisa mengatakan, oke, kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apa itu baik buat diri kamu? Nah, ini adalah kata-kata yang bisa kita katakan di awal Bapak Ibu ketika menghadapi anak yang bermasalah. Ya, kita stabilkan dulu, tenangin dulu dia bahwa berbuat salah dalam fase ini bukanlah hal yang tabu, bukanlah hal yang sangat memalukan, atau bukanlah sebuah dosa yang membuat dia akan mati besok pagi hari gitu, bukan begitu. Jadi kita stabilkan dulu. Kemudian berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini tujuannya adalah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need tadi, kebutuhan dasar manusia yang 5 itu. Apakah itu berupa power, kekuatan atau kekuasaan, berupa freedom, berupa love and belonging, berupa fun atau survival. Ini kelima yang tadi saya katakan ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ya, caranya untuk tahap kedua ini Bapak Ibu bisa mengatakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu sehingga kamu melakukan hal itu? Kamu tetap boleh berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Apa kira-kira? Terus bisa juga kita katakan, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul kalau ini bertengkar nih? Misalkan. Terus, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Nah, ini adalah memvalidasi kesalahan, tindakan yang salah. Kenapa harus begitu? Ada cara lain nggak sih sebenarnya? Kamu bisa saja sih sebenarnya melakukan hal yang lain. Bisa sebutin nggak apa yang bisa kamu lakukan? Nah, kayak gitu. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Di sini, nanti anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Nah, ini bisa kata-kata yang bisa disampaikan adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati. Menurut kamu kelas yang ideal itu seperti apa sih? Menurut kamu teman yang baik itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak yang seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jahat, keras kepala, atau merasa tidak berguna? Nah, kayak gitu. Kemudian kita bisa memberikan intervensi nih Bapak Ibu. Setelah kita melakukan segala restitusi selama 30 detik, kita bisa memberikan intervensi. Ini adalah membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non-konfrontatif, tanpa marah-marah Bapak Ibu. Tanyakan, apa kamu bisa berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya?
Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apa saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, ini bisa kita tanyakan di akhir. Jika kita tahu nih apa yang dia pengen, kemudian bantuan apa yang dia butuhkan. Di sini kita ketemunya. Nah, ini untuk dokumen keyakinan kelas, Bapak Ibu, ini yang sudah kita pernah buat di P5 kemarin. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan kira-kira mana yang sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, kalau dicermati di kelas rule 10 TM1, dilarang makan saat pembelajaran, minum diizinkan. Ini nggak boleh. Kata ini nggak boleh lagi. Dilarang ini nggak boleh. Ya. Kemudian coba cari-cari kalimat negatifnya. Oke. Ini aja sih, satu kata ini. Dilarang. Ini bisa dihilangkan. Diizinkan makan saat pembelajaran. Ini boleh. Gunakan kata-kata positif. Jangan menggunakan kata negatif untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi budaya positif Bapak Ibu. Jadi sebelum ini mungkin saya mohon refleksi atau tanggapan dari Bapak Ibu terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi, seperti apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan, bagaimana perasaannya, kemudian kira-kira rencana setelah mendapat pemaparan dari saya, apa sih rencana tindak lanjut yang mau Bapak Ibu lakukan. Mungkin dari Bu Niar, boleh? Bu Eka, kalau saya bener ya, mungkin Bu Eka pertama nemu materi ini tuh pasti kayak berpikir, iya ya ternyata aku ini selama ini menjadi guru yang begini, aku ternyata masih begini begitu. Ini juga saya sambil mereview gitu kan. Iya. Saya ketika menjadi seorang guru gimana sih? Iya loh, ternyata saya juga pernah menjadi guru yang penghukum. Saya juga pernah menjadi guru yang menjadi guru yang Memberi rasa bersalah. Atau memberikan rasa bersalah. Habis itu kayak kalau ke manajernya lebih jarang ya gitu. Iya. Tapi kalau kita kenapa sih kita tidak coba dulu hal-hal itu? Karena anak-anak sekarang sangat memerlukan yang namanya pemahaman gitu. Iya. Dia pengen gurunya lebih memahami dia, kemudian nggak ngebentak gitu. Dan saya kayak gini ya dicoba deh itu. Saya jadi screenshotin semua materi yang mereka tau gak sih? Iya, aku coba, aku harus mencoba hal itu, semoga berhasil gitu. Iya. Dan itu juga tamparan buat saya juga ya, ketika menjadi seorang guru piano. Karena saya lebih baik menjadi guru penghukum misalnya. Iya, betul. Mantap Bu Eka, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Niar. Ini barunya ya, jadi malam-malam membuat saya kayak nggak bakalan bisa tidur kalau berpikir refleksi diri ini, jadi nggak ngantuk ini. Iya, baik. Terima kasih Bu Niar atas refleksinya. Kalau Bu Nita gimana Bu Nita? Saya sampai diajak bicara sama sepupunya, saya bilang stop. Karena merasa sambil mendengarkan, sambil membayangkan, ternyata saya jarang dan bahkan hanya beberapa kali berada di posisi manajer ataupun sebagai pemantau. Pemantau. Ternyata saya lebih sering di posisi yang pertama sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Kemudian seperti yang Bu Eka katakan tadi, dijadikan dia sebagai teman, dan setelah saya mendengarkan tadi, saya pernah suatu ketika
pernah mengalami hal yang Bu Eka ceritakan tadi. Jadi saya memposisikan diri sebagai teman dan mencoba untuk uh, mengetahui apa latar belakangnya dia terlambat. Waktu itu kalau nggak salah siswanya itu sekarang sudah baru tamat kemarin, tahun kemarin. Pernah saya ajak duduk dan sebelumnya ketika di dalam kelas dia mengatakan karena telat bangun. Setelah saya karena hampir setiap karena saya di jam pertama dan di hari Senin hampir setiap pertemuan dia terlambat. Nah, di suatu ketika saya pernah mengajak dia berbicara secara face to face dan ketika di kelas dia mengatakan karena terlambat bangun. Nah, setelah saya tanyakan, ya jujur saja, kenapa sih kok bisa terlambat? Masa setiap hari bisa terlambat? Dan saya juga sebelumnya menanyakan ke guru-guru lain yang di jam pertama seperti itu. Dan guru-guru juga mengatakan, beberapa guru juga mengatakan dia memang sering terlambat. Bahkan nggak terlambatnya itu bisa dihitung sekali 2 kali saja dalam satu dan ternyata jawabannya adalah dia kesulitan dalam transportasi. Nah, menyulitkan. Nah, di sini pada saat itu bagaimana kita memberikan sebuah solusi kepada dia, karena setelah saya tanyakan bisa nggak numpang sama teman yang mungkin yang dekat atau searah dari sini. Sudah Bu, saya sudah pernah tanya si A dan ternyata hanya dijemput sekali saja karena temannya juga merasa keberatan. Nah, bagaimana kita memberikan solusi agar kita juga tidak memberikan rasa bersalah lagi ketika dia sudah mau mengakui kesalahannya. Nah, itu yang belum saya temukan. Oke, baik. Kita ngomong berdasar ini ya, berdasar teori yang disampaikan gitu ya. Kalau menurut saya, kembali lagi kita menekankan dulu ke keyakinan dirinya dia. Dia tahu nggak konsekuensi dari terlambat? Apa sih yang dia yakini kalau terlambat? Apa yang terjadi? Jangan sampai yang dia yakini adalah itu tadi. Ya kalau saya nggak terlambat, ya saya nggak akan dihukum. Saya nggak akan dipanggil. Atau kita berharapnya motivasinya itu kalau saya nggak terlambat, ya saya bisa ikut pelajaran dengan lebih bagus Bu, dan sebagainya. Kita hanya menguatkan di dirinya sendiri dulu Bu. Kalau misalkan masalah transportasi itu udah di luar kemampuan kita, karena itu kan masalah ekonomi ya, dan dia juga tidak bertanggung jawab pada hal itu. Hanya saja ketika dia sudah memiliki keyakinan diri, memotivasi diri, dia akan lebih termotivasi. Salah satunya ya kalau kita temukan anak-anak sekarang kita tuh kan motivasinya yang rendah ya. Jadi mereka ya udahlah, kalau saya nggak punya motor gitu misalkan, ya udah saya nggak sekolah. Itu berarti motivasinya rendah. Padahal ada cara lain. Kita bisa tanyakan, kalau menurut kamu ada nggak cara lain biar nggak terlambat? Kembalikan lagi ke dia, ada nggak cara lain biar kamu sampai ke sekolah? Misalkan ya udah buntu, misalkan nggak ada bagaimana dan sebagainya, ya nanti itu beda lagi pembahasannya. Yang jelas tugas kita sebagai guru adalah bagaimana memotivasi dirinya gitu. Temukan dulu gitu. Sebenarnya ada nggak cara lain untuk bisa datang ke sekolah? Numpang sama teman Bu, oh itu ada solusinya, kamu nemuin sendiri solusinya, tapi teman saya nggak mau jemput, berarti nggak bisa kita gunakan sebagai solusi ya. Kira-kira ada nggak solusi lain? Mungkin saya naik Grab Bu gitu, atau naik ojek Bu gitu. Oh, kamu nemu tuh solusinya, boleh. Kalau menurut Ibu, kalau itu memang mempermudah kamu naik ke sekolah, boleh, kan bisa jadi tetap bisa ke sekolah, tapi saya nggak punya uang Bu. Nah, beda lagi kalau seperti itu bahasanya. Tapi saya nggak punya uang Bu, orang tua seperti apa? Nah itu tinggal kita laporkan aja ke pihak sekolah, kondisinya begini. Tapi setidaknya anak itu, kalau saya yakin kalau misalkan dia memang ada motivasi ya, kalau kita cari alasan mungkin akan nemu 1000 alasan, hanya butuh satu motivasi untuk dia mau berangkat ke sekolah, kan gitu pada intinya.
Jadi kalau dicari alasan untuk tidak sekolah akan nemu 1000 alasan. Ya, salah satunya nggak punya uang lah, nggak ada kendaraan dan sebagainya. Jadi kalau kita misalkan bisa menemukan keyakinannya gitu, sebenarnya apa sih yang kamu yakini? Ya kalau saya misalkan saya nggak terlambat masuk sekolah, ya saya bisa mengejar semua atau mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan. Saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, saya tidak ketinggalan pelajaran bengkel dan seterusnya. Kita pengennya itu, nemu itu dulu gitu. Saya pun sedang proses belajar untuk bisa membuat anak-anak menemukan itu. Kadang-kala buntu juga sih, karena kondisi anak-anak kita ya memang banyak hal gitu ya. Nah, kita tahu keberagaman yang ada di sekolah kita, banyak hal yang membuat beberapa masalah tidak mampu kita pecahkan secara teoritis yang sudah kita pelajari. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Itu sih kalau saya, Bu Nita. Mungkin itu yang bisa saya coba ini berdasar teori yang kita baca sih. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Masih ada yang mau didiskusikan? Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah mau menyimak, Pak Ketut Karyawan. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mendengarkan diseminasi yang saya sampaikan. Kemudian informasi terkait dengan yang tadi kita bahas di awal, mungkin akan saya lebih banyak sampaikan di grup. Saya mungkin bisa ditutup ya Bu Nia dan Bu Nita nih, udah ganggu malam-malamnya. Nanti materinya bisa saya share kok ke Bu Nita dan teman-teman, nanti di P5 saya coba bagikan ya, di tim P5 saya bagikan materinya. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing. Saya juga senang belajar ditemani dengan Bapak Ibu, saya senang banget. Terima kasih ya, Oke, Baik. Padma, terima kasih udah bergabung. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Bu Nia, Bu, jawabannya yang terbuka nih. Oke. Ya, Bapak Ibu, iya. Sebentar. Keken.